lihat masih dengan materi sebelum tes yang nggak paham bagian ini. Ya masih nggak paham yang bagian mana untuk materi sebelum tes. Saya coba gini ya, kalau lihat hasilnya kamu seperti itu, kita coba sekarang pelan-pelan, dan kalau kemarin terlalu cepat apa enggak? Enggak terlalu cepat, tapi kenapa masih banyak ininya, nggak pahamnya? Mungkin kita yang kurang ulang. Kurang pelan. Kalau itu perlu diperbaiki lah ya. Ya. Kita coba nih sama-sama ya supaya kamu apa ada peningkatan loh, jangan saya juga repot. Kalian nggak paham. Kalau nggak paham bilang nggak paham ya. Lihat ya, kita belajar tentang konsep error lens sebelumnya kan. Ya, kalau dia matanya hiperopi, kemudian kalau matanya miopia. Kalau dia hiperopi gimana? Kalau hiperopi artinya kekuatannya ini kan, kalau kita modelkan mata ya, mata itu kalau kita modelkan kekuatannya apa? Total antara kornea sama lens pasti kan enggak berapa jauh. Kalau di berdasarkan model mata berapa kekuatan totalnya? Kornea tambah lensa berapa? 10. Berapa kornea tambah lensa? 6. Berapa kekuatan mata manusia ya? Kornea tambah lensa berapa? Kayaknya 60 kan? 60 dioptri kan? Ya, 60 dioptri. Kornea aja menyumbang berapa dioptri? Berapa? 30? 30? Enggak, kornea itu menyumbang 40 dioptri loh. Dan kornea itu menyumbang 40 dioptri dari kornea. Dari lensa itu 20. Dari kornea ini karena kelempungan ya. Dari kornea itu 40 dioptri, lensa itu 20 dioptri. Jadi kamu sudah punya gambaran saat kalau buat model ya. Mata itu ada 60 dioptri deh modelnya. Nah, 40 dioptrinya udah dari kornea, 20-nya dari lensa. Nah, sekarang kalau dia matanya hiperopi, dan hiperopi, sekarang ini kita tinjau nih. Kita tinjau berdasarkan lensa gitu ya, error lens konsepnya ya. Jadi kita tidak tinjau, kita nggak melihat ini dia bolanya memanjang apa memendek ya. Kalau dia hiperopi, untuk mempermudah ya dimodelkan seperti ada lensa tambahan di depan lensa matanya ini. Dan ini errornya nih ya. Kalau dia hiperopi, artinya dia kekuatan memfokuskannya kuat atau lemah? Lemah kan? Lemah. Nah, kita tahu tadi 60 dioptri itu dia plus atau min? Kalau mata ya, plus atau min? Plus. Kenapa dia plus? Karena dia harus membuat cahaya itu fokus kan? Iya kan? Nah, kalau dia hiperopi, pasti dia nilainya tadi kalau kita anggap idealnya 60 ya. Kalau dia hiperopi pasti nilainya kecil atau lebih besar daripada 60? Lebih kecil. Kalau lebih kecil makanya ditambahkan min di sini nih. Lensa min. Paham? Nah, jadi ini loh errornya. Ya kan? Karena ini min, jadi 60 min sesuatu, makanya dia lebih lemah kan? Nah, ini dia untuk model mata hiperopi. Dan sampai sini bisa nggak? Nah, terus karena ini ada min di sini, kekurangan di powernya, supaya dia bisa balik jadi 60 lagi, gimana caranya? Ditambah plus kan? Makanya dikoreksi dengan plus. Sampai sini, paham nggak? Kalau kamu di sini min, pasti ketemunya di sini plus. Dan kalau dia miopia gimana? Kalau dia miopia, kekuatannya terlalu kuat kan? Terlalu kuat artinya apa? Plus, ada errornya plus. Ya nggak? Karena dia bertambah ya. Pasti dia kompensasinya gimana? Dikasih min. Sampai sini sudah ada gambaran nggak? Ada?
Bisa ya? Nah, jadi kalau dibilang konsep error lens itu gimana? Nah ini loh, seolah-olah ada tambahan. Kalau mana miopia seolah-olah ada tambahan lensa positif di depan ini. Kalau dia hiperopi seolah-olah ada tambahan lensa min. Sampai sini bisa ikutin. Jadi ini contohnya nih, kalau dia error lensnya itu min 2 dioptri, maka pasti kamu nanti butuh koreksinya plus 2 kan? Tapi ini belum tentu di lensanya harus plus 2 karena nanti ada jarak kontak lagi ya kan? Nah ini juga nih, oh ini dia error lensnya plus 4, maka nanti kompensasinya juga min 4. Nah ini konsep error lens loh, kalian sudah harus bisa membuat model. Sampai ini udah bisa nggak? Berarti kalau sudah dikoreksi Pak, Iya. itu berarti titik fokusnya sudah jatuh di retina. Harus jatuh di retina, karena kita pengennya jatuh di retina. Iya. Iya kan? Iya. Itu namanya sudah dikoreksi. Tapi kalau dia belum dikoreksi, apa yang terjadi ini seperti ini? Hiperopi kemana dia? Misalkan tidak ada yang di depan ini, Di belakang. di belakang, ya kan? Kalau yang ini Di depan. di depan retina. Deh. Nah, sampai di sini masih ada yang bingung atau sudah bisa ikutin? Kalau sudah, nanti kita mau lihat. Nah ini yang perlu kamu lihat nih. Kita saya lihat lensa itu bentuknya dua. Jadi saya anggap ini bentuk lensa gitu ya. Ada dua gitu ya. Ini permukaan kan? Kalau tadi kan kita cuma gambar satu dimensi aja ini. Dah sekarang ini ada lensa itu dia permukaannya lengkung. Ini nggak lengkung ya. Dah. Tapi lensa itu lengkung kan? Lengkung. Kemudian dia ada dua garis nih di sini. Kita anggap untuk gampangnya kita lihat ini ya. Lensa ini kita lihat dia ada meridian. Jadi ini meridian X katanya. Nah ini dia meridian Y. Kalau berdasarkan gambar ini nih. Jadi dia bagi begini nih ya. Kelihatannya gini ya. Ini lengkung ya. Ya. Nah ini dia bilang ini Y, ini X-nya. Kalau berdasarkan ini nih. Ya. Ini X ke sana ya. Y-nya ke atas, ya. Sorry, bukan. Ini arahnya nih ya, arah Y dan X-nya. Bisa kebayang nggak? Ada dua meridian. Jadi di sini kalau kamu bayangkan, ini lensa nih ya. Jadi nanti dia punya kelengkungan di sini, dia punya kelengkungan di sini. Ya. Kalau dia bola gimana? Kalau dia permukaan ini permukaan bola, maka kelengkungan ini dengan ini sama atau beda? Sama ya, harus sama ya. Kalau dia bola. Nah, kita mau lihat. Kalau kita biasanya gambar, saya kan kalau gambar lensa, misalkan permukaannya cembung seperti ini, deh. Misalkan kalau kita gambarnya demikian, kita kan selalu gambarnya gini ya, ada garis, ada sinar sejajar misalnya ya, sinar sejajar, kemudian dia ngapain? Ketemu di satu titik gitu kan? Nah, kita kan gambar sederhananya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinjaunya ada dua nih meridiannya kita tinjau. Nah, ini kita umum buat sederhana kemarin kan seperti ini. Saya lihat cahaya itu tidak cuma fokus dari, tidak cuma meridian ini yang fokuskan cahaya kan? Ini pun juga kan? Nah, kalau dari sini sinar sejajar nih, sinar sejajar fokus ke titik sini kan? Demikian juga kalau datangnya dari sini gimana? Fokusnya kemana? Ke titik yang sama. Kalau kekuatan ini sama dengan ini, ya bisa ikutin. Kalau dia punya kekuatannya ini sama, misalkan ini dia 2 dioptri nih, ini 2 dioptri juga, ya sama dong pasti kan? Ketemunya kan? Ketemu di titik yang sama. Nah ini dia lensanya, kalau dia punya kekuatan yang sama kita sebut lensanya lensa sferis. Jadi sferis itu dia permukaannya bola kan? Dia punya kekuatan yang sama pada kedua meridiannya. Nah kita mau lihat. Ini gambarnya. Saya lihat ya, gambarnya lihat ya. Ini seperti ini ya. Coba kamu lihat, beda nggak ini? Lihat ya, lihat ini.
Beda nggak sama yang ini? Yang ini sama yang ini beda? Beda. Nah, yang ini dia bentuknya seperti lingkaran kan? Iya. Ini dia seperti oval. Dan nah, dia seperti oval. Kalau dia seperti oval, kamu lihat. Kamu lihat yang mana yang lebih lengkung? Ini ya. Iya deh. Yang mana yang lebih lengkung? Yang mana? Kita nggak usah lihat XY-nya dulu. Kita bilang aja ini vertikal, ini horizontal. Nggak usah lihat XY-nya. Kalau kamu bingung lihat ini vertikal, ini horizontal. Nah, yang ini lingkarannya gede ini kan? Iya. Iya enggak? Jari-jarinya besar ini kan? Sedangkan yang ini lingkarannya kecil kan? Satu lingkarannya kecil, dan satu lagi lingkarannya gede kan? Nah, yang lebih lengkung itu yang kecil kan? Iya. Karena lebih melengkung dia. Besar kan jarinya lebih besar. Nah, kalau kita belajar yang mana lebih kuat membelokkan cahaya? Masih ingat nggak? Yang jari-jarinya kecil atau jari-jarinya gede? Iya. Yang lebih kecil. Yang lebih kecil dia lebih kuat. Iya. Ya kan? Yang lebih kecil dia lebih kuat. Nah, kalau begitu gambarnya dia bakal ketemu nggak di sini di titik ini? Enggak ya? Seharusnya gimana? Kalau sinar yang ini kan sinarnya yang ini, yang ke samping ini kan? Harusnya beloknya kemana? Anggap nih, anggap yang gede ketemunya di sini ya. Kalau yang kecil ini kemana dia? Fokusnya Di depan. di depan di belakang. Di kalau dia lebih kuat di mana? Di depan. Di depan. Jadi ini harusnya lebih di depan, ya kan? Benar nggak? Iya. Lebih di depan. Jadi dia lebih di depan. Nah, kalau begitu jadinya kita lihat. Oh, ya. Nah, dia ini juga sebentar. Jadi dia kita lihat nanti kemana fokusnya. Nah, nanti dia titik fokusnya berbeda nih, ya. Nah ini, yang ini dia powernya tadi lebih tinggi ya. Yang ini powernya lebih tinggi karena jari kelengkungannya lebih kecil, ya. Yang ini jari-jarinya lebih gede. Jadi nah lensa yang seperti ini nanti disebut sebagai lensa spherocylindrical. Kamu lihat nanti ya, kita lihat. Nah, saya lihat lensa spherocylindrical dia itu terdiri dari ini. Jadi spherocylindrical dia terdiri dari cylinder lens ditambah dengan cylinder lens yang posisinya horizontal tambah posisinya vertikal, tapi dia orientasinya 90 satu sama lainnya, ya 90 satu sama lainnya. Kemudian kita lihat kalau dia kekuatannya sama, kalau dia kekuatannya ini sama, maka dia jadi spherical. Paham ya? Silindernya ini, lihat, kamu lihat, silindernya sama kan? Deh, silinder yang ini tambah silinder ini, gitu ya, digabung nanti jadi spherical. Deh, kalau jari-jarinya sama nih, deh. Nah kemudian kita lihat. Kemudian kita mau lihat ya, ini saya kita nggak usah sampai sini. Nah, kamu perlu tahu dulu konsepnya. Jadi dia silinder itu tabung kan? Tabung itu dia punya aksis. Aksesnya itu mana? Di sumbu ini. Ini aksis. Deh. Meridian itu mana? Ini nih. Nah, jadi kamu sudah harus bisa bedakan. Aksesnya mana? Aksesnya. Meridiannya mana? Meridiannya ini. Ya. Kemudian perlu tahu nih sudutnya. Sudutnya aksis ini power aksis. Jadi aksis powernya ini di bagian sini ya. Ini power meridiannya di sini. Ya. Kalau ini sudutnya dianggap terhadap horizontal. Terhadap ini 90 derajat. Bisa nggak bedakan? Misalkan silindernya ya. Aksisnya ke atas kan? Ini nolnya ke sana, jadi 90. Deh. Kalau begini dia
aksesnya 90. Kalau dia tidur, aksesnya 180. Ya, yang kita sampaikan nanti 90, 180. Kalau dia berdiri nih, ya tegak ya, aksesnya 90. Aksesnya mana? Aksesnya mana? Sumbunya ini. Dan meridian mana? Ya. Meridian ini ya, yang keliling ini nih. Ini aksesnya 90, meridiannya 180. Kalau tidur, aksesnya 180, tapi meridiannya 90. Bisa bedakan? Bisa bedakan ya? Bisa ya? Jadi nah, saya lihat. Lihat ya, kalau dia silinder, kamu lihat dia silinder. Dia silinder, permukaan lengkungnya ada berapa sisi sih? Cuma di bagian sini kan, lengkung kan? Di bagian sininya nggak lengkung kan? Jadi kalau ada cahaya datang nih, misalkan dia cahaya datang paralel, maka semua cahaya itu ini sinar sejajar ke sini. Kemana dia? Fokus ke sini kan? Kalau sinar datang sejajar dari sini, fokus ke titik sini. Sinar datang dari sini, fokus ke titik sini. Dan jadi fokusnya berupa apa sih nanti? Bisa kebayang nggak? Lensanya silinder nih, datang cahaya, belok dia ke sini. Datang cahaya dari sini, kemana beloknya? Sini kan? Datang cahaya sini, beloknya sini. Dan fokus di suatu titik di sini kan? Jadinya apa itu titik fokusnya? Ya jadi fokusnya garis kan? Bukan titik kan? Nah, jadi garis dia nanti setelah dia fokus lipat lagi ke sana. Ya? Jadi gede lagi. Jadi dia punya kekuatan cuma satu nih ya. Pada permukaan lengkungnya ini aja kan? Yang dia bisa belokkan kan? Kalau bola kan beda. Kalau dia sferis, kalau dia kamu bayangkan dia sferis, dari sini bisa belok ke sini. Yang dari sini ketemu lagi di sini. Ya? Nah, jadi beda antara dia silinder sama sferis. Jadi silinder dan sferis dia bisa lihat nanti bedanya. Kemudian kita lihat fokusnya si silinder ini gimana? Ini contohnya ya. Ini yang tadi saya cerita. Cahaya datang dari atas, ketemu di sini kan? Dari bawah, ketemunya di sini. Bukan di satu titik. Nah, kalau dari tengah, ketemu di sini kan? Nah, jadi nanti kamu akan lihat fokusnya berupa garis. Bisa ikutin? Paham nggak? Nah, jadi dia tidak berupa titik. Ini lensanya lensa silinder. Makanya silinder tuh fokuskan satu garis gitu ya. Hah? Dia berupa garis nanti. Ya? Nanti kita lihat kalau dia sferosilinder tahu di mana. Nah, ini kamu lihat dulu. Jadi kamu saat ini paham dulu nih. Yang silinder ini yang punya kekuatan ininya, meridiannya ini loh. Ya? Meridian ini karena dia lengkung kan? Lengkung. Nah, sekarang kita mau lihat sampai sini. Setelah dia fokus, kemudian dia kan dia datang sinarnya kena ke permukaan lengkung, dia konvergen. Setelah konvergen dia akan divergen kembali, dan dia akan divergen kembali. Nah, jadi dia seperti itu. Setelah dia konvergen dia akan divergen kembali. Saya sebetulnya mau tunjukin ke kalian, cuma lensa pointer saya lagi rusak. Jadi nanti ada lensa silinder gitu ya. Kamu akan lihat seperti Maddox. Maddox pernah lihat tadi kemarin ini kan? Maddox sumber cahaya, sumber cahaya
kena ke lensa silinder. Jadi kena ke lensa silinder, ya, makanya dia nyebar. Ya. Kan kalau sumber cahaya kamu yang kamu lihat kecil kan, titik kan, kecil ya. Sumber cahaya kena ke lensa silinder nih, ya. Jadi dia datang, kena ke lensa silinder, kemudian dia memanjang. Ya, dia tidak fokus ke satu titik, beda sama lensa spherical. Makanya ketika kamu pakai Maddox rod itu, jadinya cahaya yang tadinya kelihatan kita bulat jadinya garis. Karena yang dipakai itu di Maddox rod itu adalah lensa silinder. Kalau dia silindernya horizontal nih, maka garisnya garisnya vertikal. Kenapa garisnya vertikal? Soal berperlawanan. Kenapa dia berlawanan? Lensanya. Kalau Misalkan ini lensa silindernya ya. Nah, garisnya kemana kalau sinar? Sinarnya datang gini kan, sejajar gitu ya. Setelah lewat lensa silindernya dia kemana beloknya? Beloknya kemana? Ini datang nih, ini sejajar ya. Sejajar, beloknya kemana? Ke sini dong. Konvergen dia. Setelah dia konvergen dia ngapain? Dia divergen. Iya kan? Yang kita lihat yang sampai ke layar yang ini nih. Makanya dia kelihatan vertikal. Iya nah. Nah, kalau kamu balik begini nih kan. Kemudian dia konvergen. Konvergen dia ke sana. Memanjang begini kan? Makanya harus sekarang kita lihat si titiknya ini nih, kamu lihat. Jadi kalau dia tadi silinder sudah tahu, oh ada aksis, ada meridian gitu ya. Orientasinya tergantung ya, orientasinya dia seperti ini, dia aksisnya di sudut 90 aksisnya seperti ini. Kalau dia begini aksisnya di 180 ya. Kalau dia begini meridiannya di 180. Ini meridiannya di 90. Nah, sekarang yang kita perlu lihat di sini nih. Ini ada, nah seperti ini. Artinya apa gambarnya ini nih? Ya, artinya kalau saya lihat dari sebelah sini, saya potong nih. Kamu lihat lebarnya segini nih. Ya, paham nggak maksudnya? Ini kamu nggak ada visual mungkin paham ya maksudnya ya. Ini saya potong bagiannya sebelah sini. Jadi kotak segi empat ini kan. Saya potong nih, tak, ya. Segi empatnya seperti ini nih. Kalau saya potong di sini, makin tipis kan? Nah, makin kecil lebarnya. Kalau saya lihat di sini, jadi garis. Kemudian dia ngapain lagi? Saya potong di sini, melebar lagi. Dan sebelah sini makin lebar. Dan seterusnya. Paham ya? Ini dia cuma untuk tunjukin kalau kita lihat nih pada berbagai macam titik nih, seperti apa penampaknya. Ya, nah kemudian kamu akan lihat si lensa ini. Nah, ini kalau dia tadi vertikal, kalau ini dia horizontal. Loh, horizontal. Ini kalau kita lihat sisi sampingnya. Ya, sisi sampingnya kalau dilihat ya seperti ini kan? Benar nggak nih? Setuju nggak? Setuju? Benar nggak seperti itu? Dilihat dari mana, ayo? Dilihatnya dari mana? Kok lebarnya sama? Dari samping. Lebarnya sama tuh. Kalau kita dari depan lebarnya beda. Dari depan lebarnya beda. Ini kalau ini gimana?
Kenapa bisa lebarnya sama? Maksud saya ini lebarnya sama nih kan? Dari samping. Sama. Kenapa bisa lebarnya seperti demikian? Ayo, coba bayangkan. Gimana? Bayangkan, kok dia bilang, oh tingginya, kalau yang ini kok tingginya beda-beda kan? Tingginya beda-beda tapi lebarnya sama. Nah yang ini tingginya sama tapi lebarnya beda-beda. Nah, ayo, mana? Tapi horizontal. Bisa variasi. Nah, gimana? Lihat ya, ini udah ya, ini sudah. Kita pindah ke sini. Beda posisi. Kalau karena kekuatan aksis sama meridiannya, Kekuatan aksis sama meridiannya. Aksisnya kasih kekuatan nggak? Ada kekuatan nggak aksisnya? Aksisnya nggak ada kekuatan kan? Yang ada kekuatan meridian kan? iya. Nah, lalu kenapa dia bentuknya seperti ini nih? Kok dia coba? Karena yang tadi kan vertikal, Pak. Ya, tadi vertikal. Makanya dia tingginya sama, lebarnya beda. Iya. Tingginya sama lebarnya beda. Kalau Jadinya Oh, itu horizontal. Jadi dia lebarnya beda. cahaya maksudnya kayak dia punya permukaannya itu kan lebar Pak, jadi cahayanya itu melebar. cahayanya melebar. Kalau yang apa tadi yang vertikal itu kan dia atasnya doang tuh Pak, Nah, dari atas kan. Itu tuh permukaan sininya tuh nggak selebar yang horizontal. Mungkin enggak ya? nah, yuk. Kalau yang tadi dibilang tingginya sama. Kalau ini dibilang lebarnya sama. Iya. Nah, mana dong itu? Yang tadi tingginya sama. Benar nggak tingginya sama tadi? Setuju tadi tingginya sama. Setuju. Kalau yang ini tingginya sama. Yang ini mana? Tingginya sama. Setuju? Iya. Iya. Ya. Tingginya sama. Lebarnya beda. Kalau yang ini lebarnya sama. Tingginya beda. Tingginya beda. Lebarnya sama, tingginya beda. Benar nggak itu? Itu beda di arah tabung. Tabungnya kan Tingginya horizontal. bervariasi. Lebarnya sama, tingginya beda. Ya. Iya. Lebarnya tahu nggak? Lebarnya yang mana? Lebarnya Itu yang Yang ke sini. Iya. Sepanjang silinder ini. ya tingginya Tingginya kalau dipotong tingginya. Ya. Bisa ya bedakan ya. Iya. Nah, tapi kalau gambarnya seperti itu benar apa salah? Hah? Menurut Anda gambarnya benar apa salah? Benar. 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 Kenapa dia bentuknya terkecium?
nanti bayangkan dulu ya. Kita lihat ya. Saya lihat ya. Jadi kalau dia lensanya cylindrical, kamu lihat. Bedakan antara yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas silindernya tidur, yang di bawah silindernya berdiri kan. Kalau yang dia tidur, deh, fokus garis fokusnya juga horizontal, ya kan? Kalau dia berdiri, garis fokusnya juga vertikal. Nah, tapi saya bilang tadi kalau dia madhab slot, kalau dia vertikal, kamu lihat garisnya horizontal. Benar apa salah? Salah. Kalau dia madhab slot kan ketika kamu pakai di kaca di lensa kan, real lens kan. Kalau dia vertikal, kamu lihat garisnya horizontal. Kalau kamu pasang dia rodnya horizontal, garisnya vertikal. Yang dilihat yang mana sih? Hah? Ini kalau dia sinarnya datang sengaja, kalau dia lensa silindernya vertikal, tegak ya, fokusnya berupa garis vertikal kan? Kalau dia silindernya kamu letakkan posisinya horizontal, fokusnya berupa garis horizontal. Nah, kalau gitu dengan yang tadi yang Maddox itu gimana jelaskan? Gimana? Bertentangan apa enggak? Iya. Bagaimana bertentangannya? Kenapa? Kan kalau yang ada itu dia tuh dari yang pasti nyebarnya. Yang nyebarnya. Jadi yang mananya yang dilihat? Kalau ada tuh yang sesudah nyebar. Yang sesudah ini, gitu ya. Jadi yang sesudah sini kan? Makanya ketika dia apa? Sesudah ini dia jadinya melebar ya, enggak? Jadi melebar ya, jadinya horizontal gitu ya. Kalau yang ini setelah melebar dia jadinya vertikal, ya. Gitu ya, jangan bingung ya. Ya, ini fokusnya bentuknya garis. Kalau ini fokusnya bentuknya garis, memang bentuknya garisnya vertikal. Kalau yang ini fokusnya memang garisnya horizontal. Nah, ini kalau dia dua nih ya. Jadi kalau dia ada dua lensanya, kamu lihat tergantung pada kekuatannya, ya kan? Yang satu bentuknya ini seperti inilah. Jadi kalau kamu punya lensa, dibilang ini errornya nih, dan kita tinjau error lensnya. Kalau dia error lensnya positif, artinya dia kabut apa? Kabut kan itu kabut jauh, error lensnya positif. Jadi di depan lensanya ditambahkan lensa positif, artinya kabut jauh ya. Nah, kalau dia error lensanya itu ternyata didapatkan kekuatan di sini nih ya, kekuatan meridian ini dengan kekuatan meridian ini errornya beda, maka ini yang dikenal sebagai astigmatisme. Dan jadi kekuatan meridian, kekuatan dua meridiannya pada entah itu pada misalnya pada korneanya tidak sama, ya. Nah ini yang disebut sebagai astigmatisme. Jadi dia punya kekuatan dua meridian pada korneanya tidak sama. Ya. Nah, misalkan yang ini errornya ini 1D plus 1. Yang ini kesalahannya plus 2. Ya. Gangguannya plus 2. Maka ini bisa disusun sebagai kombinasi. Tadi kombinasi kan? Kombinasi dua silinder, satu yang kekuatannya 2D. 2D yang ini nih. Kenapa yang ini 2D? Kenapa enggak ini yang 2D? Kenapa ini 2D? Kenapa bukan yang ini 2D? Karena medianya yang isi lampunya yang di lampu kuningan. Ini 2D. Saya gambarnya. Saya ambil dulu ya.
aja dah. Santai terus ya kita ya. Iya. Santai terus. Ya. Kita Kamu aja kali. nggak tahu kenapa gitu. Aku juga nggak tahu. Ini seperti ini ya. Kalau dia silinder, kekuatannya ini nggak sama nih. Nah, beda sama bola kan? Yang ini, kamu lihat, ini kelengkungannya sama ini beda kan? Beda. Beda ya. Nah ini dia, kalau dia bentuknya seperti ini, dah. Nah ini dia kekuatannya beda. Dia akan tidak bisa fokus di suatu titik. Sama dengan gambar yang tadi. Jadi gambar yang ini tunjukkan, saya lihat yang satu D seperti ini nggak sih? Satu D, satu D artinya apa? Lebih lemah kan? Iya. Dibandingkan 2D kan? Iya. Ini satu nih, kelengkungannya lebih besar, ya kan? Sorry, ini jajangnya lebih gede maksud saya ya. Kelengkungannya lebih besar yang ini nih ya. Ini jajangnya lebih besar, ini yang sebelah sini jajangnya lebih kecil. Ini satu, yang dilihat yang punya kekuatan ini kan? Kedua nih, kalau dia seperti ini kita bisa buat ini kombinasi dari dua silinder. Dua silinder saling tegak lurus. Dan yang mana tadi yang dua? Merah. Ini. Iya. Ini Iya. dua. Dan ini dua. Artinya dia melengkungnya mesti kemana? Dua melengkungnya begini kan? Silindernya kan? Karena dia lengkungnya gini kan? Supaya dia bisa kamu dapat lengkung begini, silindernya mesti gini kan? Iya kan? Kalau dia gini, begini nanti. Mesti gini kan? Ini dua, ya? Dua. Satu yang mana? Mesti begini lengkungnya. Posisinya gimana? Tidur atau berdiri? Tidur. Tidur. Tidur dong, ya kan? Supaya dia lengkungnya gini kan? Saya lihat. Satu ya yang hitam ya, dua yang merah ya. Satu dan dua. Ya. Yang dua punya kekuatan lebih besar. Artinya jajangnya kecil dong. Yang satu kekuatannya lebih kecil lebih lemah daripada yang dua kan? Artinya jajangnya lebih besar. Makanya yang satu lebih besar. Bang, dua jajangnya lebih kecil. Sampai sini bisa kan? Dan ini tadi dua, ini tadi satu. Pelan-pelan sampai kalian paham dulu. Ya, bisa. Natasha bisa. Ya, yang punya kekuatan yang mana? Yang muter ini ya, yang lengkung ini ya. Ini nggak punya kekuatan nih. Jadi kalau lihat gambar ini jangan bingung. Kok begini? Ya, artinya ini dia kamu lihatnya gini ya. Tapi sebelumnya dari samping, dan samping dia satu dan dua. Jadi ingat, oh satu ya, satu kalau satu dioptri dan dua dioptri saya bandingkan, satu jajangnya pasti lebih besar daripada dua ini, ya kan? Karena dua ini dia membelokkannya lebih kuat. Malah lebih sempit ya. Iya, karena lebih lengkung, ya kan? Dia belokkan lebih kuat. Jadi jangan salah, jangan keliru ya. Mana duanya, mana satu ya. Kalau lihat dia satu, seperti ini, jadinya lebih besar. Jangan kamu karena dua, kamu pilih jadinya lebih besar, enggak gitu ya. Ingat, dua di sini dan satu di sini menyatakan apa? Kekuatan. Kekuatan.
bisa. Nah, sekarang muncul permainan ininya, ya. Nanti kita lihat. Nanti kamu akan ketemu. Ini akan kamu pakai sampai di semester pun, dan sampai ketika kamu belajar buat resep pun juga demikian. Lihat. 1 dan 2. 1 dan 2. Bersilangan kan? Gak lurus kan? Dan ini disimpulkan nih sebagai tanda tambah seperti ini. Nah, 1 dan 2. Kita lihat. Nanti kita lihat formatnya. 1 plus 1 ya. Plus 1 yang mana? Ini kan? Plus 1. Dibuat plus 1 90. Artinya apa? 1 90. 2 190. Gimana dong? Artinya apa tuh? Paham nggak maksudnya? Plus 1 90. Apanya 90? Meridian. Apanya? Meridian. Plus 1 90. Apanya 90? Meridian. 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 Plus 2. Jadi saya ajarin kalian dari awal dulu ya. Nah, ya kamu bisa lihat. Kalau ditulisnya seperti ini lihat ya. Plus 1. Ini kan plus 1 ya. Ya. Plus 1. Dikasih di sini 0. Ya. Paham ya? Kemudian plus 2 nya mana? Samping. Sini nih. Plus 2. Plus 2. 180. Nah, kalau dia horizontal 180 ya. Ini kalau kita bicaranya tentang meridian. Kalau aksis boleh nggak? Kalau aksis boleh nggak? Boleh. Kalau aksis juga boleh. Gimana lihatnya kalau aksis? 90-nya. Kalau aksis lihatnya seperti ini. Karena dia meridian dan aksis saling tegak. Meridian dan aksis saling tegak terus. Lihat warna spidol saya ya. Meridiannya berapa nilainya? Meridiannya berapa nilainya? Plus. Meridiannya nilainya berapa? Plus 2. Yang vertikal. Oh iya, vertikal. Plus 1. Yang vertikal ini kan meridian yang vertikal. 90. Iya kan? Meridian yang vertikal kan? Plus 1. Aksesnya, kata dia tegak terus nih. Ini meridiannya, ini aksesnya. Aksesnya di mana? Oh, dia tidur. Aksesnya nih. Dan ini berapa dia? Plus 2. Plus 2. Plus 2 ya. Meridiannya begini kan? Meridiannya gini kan? Aksesnya? Oh, tegak aksesnya ini. Sama kan? Ini kamu lihat berdasarkan meridian. Meridiannya dia. Ini kamu lihat ini meridian dan ini aksesnya. Dan nanti ini kita sering lihat nih. Tapi yang sering dipakai nanti ini. Ya. Nah, tapi kamu jangan bingung dulu. Ini cuma untuk membantu gitu ya. Ini meridiannya. Kalau kita lihat yang di seberangnya ini, oh ini nyatakan meridiannya nih. Ya. Meridiannya. Kalau ini nilai meridiannya, ini aksesnya. Bisa bedakan? Ya. Berarti nilai meridian itu selalu 90 berarti ya? Enggak selalu. Misalnya nanti 45. Oh. Nanti dia berpasangan 45, temannya 135. Oke, sorry. Berarti saya baliknya tuh, berarti nilai meridian selalu lebih kecil daripada nilai aksis. Enggak selalu. Ini aksesnya 180. Ini aksesnya 90. Meridiannya 180. Bisa balik kan? Tergantung posisinya. Jadi nggak usah bingung gini. Yang jelas, lihat. Ini silindernya tegak. Silindernya tegak. Aksesnya berapa?
90. aksisnya 90, meridiannya 180. 80. Nanti saya bilang tadi gimana? Selalu lebih besar, lebih kecil. Iya. Nah ini sekarang ini aksesnya 90 loh, meridiannya 180. Saya balik. Meridiannya 90, aksesnya. Dan yang jangan bingung, gambarnya kamu bayangkan ini silinder, aksis itu yang ujungnya ini loh. Nah, kalau dia tidur nih 90 nih. Nah, ini 90 nih. Gitu ya. Kemudian ini pasti temannya ini. Tegak lurus dia kan? Aksesnya 180, meridiannya 90. Meridiannya 180, aksesnya 90. Sampai sini. Paham nggak? Ya? Ya. Konsep ini yang kamu perlu tahu nih ya. Jadi lensa ini nanti ya kita sebutnya spherocylindrical, terdiri dari 2 silinder. Dia punya kekuatan yang berbeda. Bagaimana ini bisa jadi seperti ini susunnya sudah harus tahu. Jangan kebalik. Paham ya maksud saya ya? Jangan ini kamu jadikan ini 1, ini 2. Dan ini yang 2 nih ya. Lihatnya berdasarkan apa? Kekuatannya tadi. Dan kekuatannya. Mana yang plus 2 dibilang mana yang plus 1. Sekarang kalau kita lihat, coba plus 2, karena dia kuat, pasti dia fokusnya lebih dulu. Dan karena dia lebih kuat, pasti dia lebih duluan nih. Ya, sedangkan yang 1 masih belum nih. Ya. Nah, kenapa dia jadi garis vertikal? Kenapa dia jadi vertikal? Kenapa dia jadi vertikal? Benar nggak vertikal? Sama-sama. Ini kan dia batasnya. Ini vertikal, benar nggak? Atau horizontal harusnya? Gimana? Ini kan? Ini. Kenapa? Kok dia vertikal? Karena cahayanya nyatu. Karena cahayanya nyatu di sini. Iya. Enggak titik. Di satu tempat. Apa silinder kok? Silinder. Kata tabu. Iya, mana silindernya? Ini yang kita tinjau ini yang mana nih? Yang 2 atau yang 1 nih? Yang 2. Yang 2 silindernya gimana? Vertikal tegak atau tidur dia? Tidur. Yang 2 supaya lengkungnya begini silindernya harus ngapain? Tegak. Iya kan? Tegak kan? Kalau dia tegak, makanya nanti semua garisnya di sini jadinya vertikal, dibatasi oleh ini loh. Nah, sampai sini bisa nggak? Setelah ini dia ngapain? Setelah ini dia ngapain? Yang 1 tetap konvergen, Iya. yang 2 mulai divergen. Dan kemudian ngapain lagi dia? Dia akan jadi seperti ini. Ya? Ini dia konvergen, ini dia divergen kan? Fokusnya jadi garis horizontal. Jadi kalau kamu lihat modelnya, misalkan di sini lensa, ini lensa nih, lensanya di sini ya. Ini sinar sejajar ya. Ini lensanya ya.
Yang ini, yang dua, yang putih ini. Ini bayangkan ini ada lensa di sini nih, paham ya? Yang putih lebih fokusnya ketemu duluan. Karena dia titik di sini, ini semuanya, jadi ini fokusnya jadi garis vertikal, ini vertikal. Vertikalnya ini. Setelah dia ketemu fokus, setelah dia ketemu titik, divergen lagi dia. Ya, sedangkan yang ini yang biru dia masih konvergen. Konvergen kan? Kemudian ini ketemu di satu titik, yang putih sudah nyebar. Jadi ini satu lagi garis fokusnya. Ini satu, ini satu. Jadi ini garis. Nah, nanti kamu lihat di sini kalau dilihat ya, kita lihat di bagian sini cross sectionnya. Nah, ini bentuknya oval nih, karena ini dia sempit kan, ini tinggi. Nah, ini garis, kemudian dia makin lama makin lebar. Berubah orientasinya dari dia elipsnya tegak menjadi elipsnya datar, sampai dia jadi garis lagi. Nanti unik di antara ini ada suatu tempat di mana dia bentuknya nanti di suatu tempat sebelum dia beralih ini elipsnya vertikal kan, sampai elipsnya menjadi horizontal kan. Nanti ada suatu tempat di mana dia lingkaran, ya, ada lingkaran. Misalnya udah susah bayangkan, bisa bayangkan nggak? Sudah bisa membayangkan ya? Bisa imajinasi ya? Saya coba, kamu pikir jaraknya ya. Kalau dia tadi plus 2, maka jarak dia ketemu garis sinarnya itu ketemu pada suatu titik, ya kan? Ngumpul pada jarak berapa? 100 bagi 2, 50 cm, 0,5 meter. Kalau dia 100 bagi 1, 100 kan? Atau 1 meter. Jadi ini kamu udah tahu nih, ini setengah meter, ini 1 meter. Ya, kita akan lihat. Nah, nanti di sini ya, kita akan lihat nih ada suatu daerah, ya, di mana bentuknya itu adalah lingkaran. Nah, gini, kalau kamu punya misalkan korneanya ya, kekuatan meridiannya tidak sama, ya. Kalau cahayanya masuk ke retina, misalkan di retina, dia bentuknya jatuhnya di sini nih, atau bagian sini, maka bayangan yang masuk itu objeknya terdistorsi, ya nggak? Paham maksud saya? Jadi distorsi dia. Ini distorsi ini kan? Padahal kita maunya kalau dia kekuatannya sama, jadinya titik kan? Titik, ya? Nah, yang di sini yang menyerupai titik itu yang mana? Yang menyerupai titik yang tidak ada distorsi, yang bisa kita bilang yang lebih sedikit distorsinya itu adalah lingkaran, ya, betul kan? Kalau yang ini seolah-olah bendanya ke stretch, paham ya? Kelihatannya bayangannya ke tarik, ya. Ini yang menyerupai titik ini kan, lingkaran ya. Nah, ini dia yang menyerupai apa? Yang lingkaran ini yang penting nih. Nanti kamu lihat jarak lensa ke lingkaran tersebut berapa gitu. Nah, ini ada perhitungannya. Jadi kita mau hitung dulu nih kekuatan dioptrinya. Jadi di sini didefinisikan
oh kekuatan dioptrinya berapa? Jadi ada namanya istilahnya nanti spherical equivalent. Ya, namanya adalah spherical equivalent. Nah, spherical equivalent, hitungnya gimana spherical equivalent? Spherical equivalent itu adalah rata-rata kekuatan dan rata-rata kekuatan dari dua lensa silinder ini. Misalnya kalau rata-ratanya berapa sih? Yang satu kekuatannya berapa? 1 dioptri. Yang satu lagi berapa? 2. Kalau di rata-ratanya berapa? Dari mana 1,5? Kalau di rata-ratakan berapa nih? Karena ini 1 tambah 2 kan? Dibagi 2 kan? Dapatnya 1,5. Ya? Nah kalau udah dapat rata-ratanya spherical equivalentnya 1,5, bisa tahu nggak posisinya di mana? Tinggal 100 bagi 1,5. Nah, 100 bagi 1,5. Dari sana kamu bisa ketemu. Ya? Dari sana kamu bisa ketemu. Oh ternyata ada di 0,67 meter atau 67 cm. 67 cm itu berarti jarak lensa Ke spherical equivalentnya. Yang bentuknya circle. Berarti Kenapa? Spherical equivalentnya itu dari kata-katanya. Jadi kita mau lihat, oh daerah mana sih, ya? Dari penampak lintangnya ini ya, yang bentuknya itu lingkaran. Jadi saya mau hitung nih, oh spherical equivalentnya berapa? Saya kata-katakan kekuatan dua meridian ini saya jumlah, saya bagi 2. Dapat dong ya kata-katanya. Nah, ya kata-katanya hitung di posisinya. 6,7. Enggak, 100 bagi nilai kata-kata dong. 100 bagi kekuatan kan? Nah, jadi dari sini kamu udah belajar ya tentang lensa spherosilindrical. Jadi lensa spherosilindrical itu terdiri dari 2 silinder ya. 2 silinder. Nah, kemudian yang perlu kamu tahu adalah mana aksis, mana meridian. Mana aksis, mana meridian. Kalau saya tanya, kalau dia misalkan lensanya bentuk seperti ini, kalau digambar ya, Pak, lensanya yang satu begini, nah kan yang satu ini dia plus 3, ini dia plus 1, benar nggak dapat ini? Ya? Benar nggak gambarnya? Ya. Gambarnya benar nggak? Kebalik. Iya. Kenapa kebalik? Makanya yang permukaan jari-jari lebih kecil harusnya dioptrinya lebih gede. Nah, iya ya, kebalik ya, bisa ya. Jadi dari sini kamu udah tahu, oh ini seharusnya ini yang besar di sini nih. Kalau gambarnya seperti ini kan, ya. Ini kan yang kelengkungannya ini yang lebih melengkungnya nggak dibandingkan ini. Ini harus ini lebih kecil. Kemudian yang plus 3 ini meridiannya berapa? Yang plus 3 ini meridiannya berapa? Yang plus 3 ini meridiannya berapa? 180. Paham? Silindernya tegak atau tidak? Tegak ya? Tegak ya? Meridiannya 180 ya? Kemudian yang plus 1 ini silindernya begini, ya? Silindernya seperti ini. Paham ya? Kalau ditanya spherical equivalentnya berapa? Kekuatan spherical equivalentnya berapa? Plus 1 tambah plus 3. Plus 3. Jadi spherical equivalent sama dengan plus 1 tambah plus 3 bagi 2 sama dengan plus 2. Posisinya di mana? Baru 100 bagi 2. Kalau ditanya spherical equivalentnya, jawabannya dalam dioptri. Ya. Nah, di mana posisinya? Baru
bagi 2 bagi 50 cm. Spherical equivalent. Jadi spherical itu dia bentuknya seperti lingkaran, ya, spheris. Kalau ditanya jarak, Kalau ditanya lokasinya spherical equivalent itu di mana, distance-nya gitu ya, baru kamu hitung sudah dapat spherical equivalent-nya. ini gambar lagi. Ini nggak seperti gambar. Nah, ini kalau di mata nih bentuknya seperti ini. Nah, kalau matanya ada error di depannya. Jadi nggak seperti miopia kan? Kalau miopia kan titik kan? Titik fokusnya jatuh di depan. Retina ini sekarang udah nggak titik lagi. Titik lagi. Jadi dia udah nggak ketemu di suatu titik fokusnya, ya kan? Kayaknya jadinya seperti ini loh. Itu yang titik fokusnya dua. Ini nih. Nah, tugas kita memperbaiki ini gimana caranya? Bagaimana cara koreksi mata ini? Kedua, nanti caranya adalah kedua ini harus disatukan. Aduh. Kalau dua titik itu disatukan ketemunya di mana? Ketemu jadi titik. Yang tadi yang lingkaran itu. Enggak, lingkaran ini masih belum titik. Ini masih belum koreksi nih sebetulnya. Oh. Karena kamu lihat, supaya kamu bisa melihat dengan tajam, dia itu mesti jadi ketemu, difokuskan ketemu di satu titik. Semakin kecil titiknya semakin tajam. Nah, misalkan gini loh, kalau di retina, kamu lihat tuh E ya. Nah, kalau kamu punya penglihatan tajam, maka titik yang kelihatan kalau bisa fokus, lihatnya, ini titiknya kecil-kecil. Fokuskan. Ini E-nya jelas nggak? Jelas, ini E, ya. Tapi kalau kamu diubah, jadi kamu buatnya spherical equivalent, ya. Spherical equivalentnya gede. Tetap dia lingkaran, ya. Cuma dia E-nya masih jelas kan? Masih jelas. Kalau E-nya gede. Tapi kalau E-nya sudah kecil gimana? Ini bisa numpuk nih. Iya nggak? Bisa numpuk kan? Nah, saya begini. Jadi kalau dia seperti ini, kalau dia di retinanya dia elips gimana? Seperti ini kan? Iya nggak? Paham ya? Makanya nanti ada distorsi gitu. Ya? Nah, kita itu pengen supaya dia tajam, dua fokus ini harus dikoreksi. Bagaimana buat ini ketemu garis jadinya apa? Garis persilangan nih ketemu jadinya apa? Titik kan? Kalau gimana cara buat dia jadi titik gitu? Nah, itu tugasnya kita. Nah, tugasnya kamu nih bagaimana buat ini digeser-geser nih supaya jadi titik ketemunya di retina. Gimana tuh? Ini, ya, digeser nih supaya ketemu di retina, supaya lebih bisa lihat dengan jelas. Dia harus tetap jadinya tuh yang kan contoh begini. Berarti harus geser sampai kayak gini atau langsung gesernya begini ke kayak gini? Gesernya sampai sini ketemu. Oh, sampai dari sini digeser sampai sini. Iya, satu-satu dan jelaskan. Iya. Sampai ke retina.
ya ini di retina, ini pun di retina. Bisa kebayang? Kebayang ya? Dan nah sekarang ini kondisi matanya nih seperti ini ya. Dan nah kemudian kita mau lihat ya. Jadi kamu lihat kalau dia seperti ini kasusnya, ya plus 1 gimana tadi? Ini plus 1 atau ini plus 1? Itu yang depan paling. Ini? Ya. Ini? Enggak. Satu di sini ya. Dia paling Berlaku. ya dia paling panjang gitu ya, karena kekuatannya lebih lemah. Ya. Plus 2 yang ini ya. Ya. Nah, kemudian jadi vokal kamu lihat bentuknya seperti demikian. Jadi kita mau lihat nih, nah bagaimana misalnya nanti kita mulai. Ini kan error dari matanya nih kan, yang plus 1 dan plus 2 nya ya. Jadi gangguannya, oh gangguannya ternyata pada meridian ini sampai plus 1, pada meridian yang satu lagi dia plus 2 nih. Dan apa yang bisa dilakukan nih? Kamu lihat. Hah? Kenapa? Banyak garisnya. Oh jangan, nggak usah khawatir dulu. Ya, lihat ya. Ini kita ya. Terus ini. Nah ini, jadi ini, ini ada namanya nih, daerah sini, daerah titik fokus ini, sampai daerah titik garis fokus ini. Nah ini namanya conoid of Sturm ya. Ini ada istilahnya. Jadi ini orangnya ya. Jadi daerah sini, di mana di dalam sini nanti terdapat daerah di mana dia bentuknya lingkaran, ya. Jadi daerah dalam conoid of Sturm-nya itu nanti terdapat tuh di mana spherical equivalentnya ada. Nah kita mau lihat. Jadi kalau ini dia conoid of Sturm, ini dia tadi istilahnya nih ya. Jadi ini ada nama istilahnya nih, lingkarannya ini namanya circle of least confusion. Ya. Ini nama istilahnya ya. Ini circle of least confusionnya. Jadi nama lingkarannya. Jadi dia bentuknya lingkaran. Nah itu mereka kasih istilah seperti itu. Nah ini yang kita mau lihat nih. Ya. Ini digambarkan bentuknya nanti seperti ini, sederhana. Tadi kan sulit tuh gambarnya, ya ada banyak garisnya, ya. Nah sekarang untuk gambar pemudanya seperti ini. Jadi kamu lihat, kalau ini plus 1, ini plus 2, ya. Errornya plus 1 dan plus 2, plus 1 dan plus 2. Pasti dia nanti karena dia plus, pasti di depan retina kan, tidak di belakang kan, ya. Plus 1, plus 1, plus 1, begini nih, plus 1. Fokusnya garis horizontal, iya kan? Horizontal kan? Plus 2 garis vertikal. Jadi ini plus 2 nih, vertikal. Plus 1 horizontal. Ini disimbolkan horizontal karena dia harusnya gini ya. Jadi digambarkan begini aja nih. Dapatnya gini nih ya. Ya, ini vertikal, ini horizontal. Ini fokus yang plus 2, ini fokus yang Plus 1. plus 1. Di antaranya itulah nanti ketemu ada si garis ini. Nah, jadi kalau untuk model mata astigmatism nanti kita mainnya seperti ini gambarnya. Nah, kalau mata yang miopia kan mudah gambarnya. Fokus, fokusnya jatuh sini ya. Kalau ini kan dia fokusnya bukan garis ya. Sudah. Dan nah, yuk. Bapak, berarti conoid of Sturm itu Daerah antara ini. Ini satu. Daerah antara ini. jelas ini. Di antara
antara dua garis fokus. Dua garis Ya. fokus supaya fokus banget. Ini ya, nanti kamu bisa cari. Kayak di tengah. Ya, kemudian Iya. apa? Nah, nanti kamu bisa lihat plus 1 X 180 ya, plus 2 X 90. Nah, artinya apa? Plus 1 tadi ya, plus 1 X 180. Apa nih maksudnya? Meridian. Plus 1 plus 1 yang horizontal kan? Iya. Plus 2 yang ini kan? Plus 1 180. apanya 180? Meridian. Plus 1 Oh, akses. plus 1 Oh iya. plus 1 yang mana? Plus 1 yang mana? Yang biru ini plus 1 kan? Ini plus 1 kan? Plus 2 ini kan? Plus 1 aksisnya berapa? 180. Nah, jadi di penulisan aksis disimbolkan dengan X. Plus 1 aksis 180. Jadi kalau lihat seperti ini udah paham. Aksis 180. Tidur dia. Dan plus 2 aksis 90. Ya. Kamu seperti ini udah terus tahu gitu ya. Nah, nanti ya oh plus 1 X 180 plus 2 X 90. Sebagai kata ekivalennya berapa? Lihat plus 1 tambah plus 2 bagi 2 bagi 4 Iya, 90. Aksesnya 90. Simbolnya Tadi jika tahu. Nah, jangan pusing dulu ya. Nanti untuk koreksinya gimana? Nah, errornya dia kesalahannya plus 1 nih, ada masalah nih, gangguan. Dia plus 1 pada aksis 180. Oh, ada gangguan plus 2 pada aksis 90. Kalau gitu kasih kacamatanya, resepnya gimana supaya dia bisa dikoreksi nih. Plus 1 aksis 180. Kalau itu kompensasinya harusnya min 1 aksis 180. Ya kan? Plus 1 kompensasi min 1 kan? Supaya mau kan? Plus 2 kompensasi dengan min 2 aksis 60. Nah, tapi ini tentu ini masih belum harus memperhitungkan jarak praktek lagi. Tapi setidaknya ini kasih gambaran ke kamu. Makanya kadang ada di resep tuh ditulis oh min 1 aksis sekian, min berapa aksis sekian. Kalau dia ada silinder. Gitu ya. Nah ini dia nanti ini error matanya nih, kalau ketemu berapa nanti koreksinya. Pak, mau tanya, tapi kan akses bisa nggak selalu 180. Iya nggak selalu. Ini salah. Sekarang kita anggap 90 dan 180 dulu. Nanti kamu bingung kalau saya masuk ke 30, 45 gitu ya. Kita cari yang gampang dulu. 90, 180. Nanti setelah itu lihat akses lain. pelan-pelan, Pak. Ya pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Udah pusing ini. Udah pusing. Santai aja. Santai aja. Bisa bilang santai aja. Pak, Ya, aksis itu sih boleh X ya Pak ya? X. Meridian nanti X. A. Oh. Email. Email. Eton.
Paham ya? Sudah? Ngerti ya? Nah, sekarang saya ajarin kalian sebelum kita lanjut ya. Ini nanti kita lanjut minggu depan yang tentang signalnya. Tunggu dulu. Saya ngajarin kalian cara nulisnya. Ini tadi kan errornya, gangguannya. Setelah kamu cek, ternyata ada gangguan nih. Kalau dia +1, koreksinya tadi dengan -1 kan? Ini kita anggap, kita abaikan dulu praktek ya. +1, koreksinya -1. Tapi yang harus tahu, +1-nya di aksesnya yang berapa nih? Aksesnya di 180 kan? +2 dikoreksi dengan I2, aksesnya di 90. Dan kamu buat accept lah. Kan kalau pasiennya ketemu saya harus resepkan, misalkan kamu tanpa lihat dulu sebelum perhatikan cara prakteknya, tangkap yang gampang dulu. Dia -1 nih, ditulis dia -1 X berapa tadi? 180 ya. -2, ingat ya kenapa tadi min? Untuk kompensasinya kan? -2 X 60. Ya, kita sekarang bicaranya pakai aksis nih. Karena X ini aksis simbolnya ya, simbol aksis. Tadi gambarnya gimana? Satu begini kan? Ya nggak? Satu lagi. Seperti ini ya. Ya. Saya ini resep saya nih. -1 gimana -1-nya? -1 X 180. 180 ini nih. Horizontal kan? 180. Ini 180. Ya. Ini 90. Aksesnya 180 yang mana? -1 atau -1. -1? Yang progres nanti ya ketemu nih Pak Putra dapat di sini nih lensanya kan buat ngeset lah ya nggak resepnya gimana saya tulisnya kamu mau lihat dulu saya mau tulisnya pakai -1 atau -2 sparisnya gitu kan misalkan dibilang saya mau tulisnya pakai yang -1 sparisnya -1 kamu lihat -1 oh ini -1 ya ini kadang 180-nya bisa di sini gitu ya 90-nya bisa di sini ini sekarang begini dulu ya sekarang ya -1 saya pakai di sini -1 ya -1 nah sekarang kamu anggap kalau di sini dia -1 kita anggap dia ada spares dulu -1 jadi di sini -1 di sini -1 paham ya kalau saya tulis depannya -1 ini -1 ini -1 padahal ini seharusnya berapa? -2 -1 padahal dia seharusnya -2 -1 supaya jadi -2 ya Pak -1 dimin supaya jadi -2 -1 supaya jadi -2 dia apa ya? lagi nggak sih ditambahin jadi 0 dong. -1 harus dikurang 1 kan? Iya. Oh, jadi supaya jadi -2 -1 Santai aja. ya supaya jadi -2 tapi si -2 ini ada di akses mana? 90. Cara tulisnya seperti ini. Kalau dalam bentuk silindir negatif ini yang biasa dipakai dan ini yang bisa dipakai tapi kalau dia mau tulis dalam bentuk -2 dulu boleh ya? Ya boleh-boleh aja -2 ditulis duluan ya sekarang -2 nih anggap ini -2 sudah -2 kan? -2 jadi -2 supaya jadi -1 diapain? +1 aksesnya di mana? 180 tadi yang kita tambah 1 di sini ya kan? Ya. Nah yang dipakai oleh optometris ini ya kalau dokter mata pakainya ini tapi ini sebetulnya sama aja
kebanyakan dokter mata pakai ini, otomatis ini. Sebetulnya ini sama, ini cuma di transposisi. Jadi kalau kamu sudah kenal seperti ini diagramnya, indikasi seperti ini pun nggak ada masalah. Jadi paham? Pelan-pelan, ya, pelan ya. Usah bingung gini ya. Tadi matanya tadi udah tahu ya, ada masalah ya. Ternyata dapat nih, tuh, saya min 1 di x 150, dan min 2 di x 090, ya. Nah, kemudian proses penulisannya gimana? Resepnya, kalau dia ketemu resepnya seperti ini nih, untuk koreksinya ternyata saya butuh begini loh kondisinya, ya. Dalam penulisan biasanya ditulis seperti ini. Misalkan dia maunya min 1 nih, ya, awalnya sperikalnya min 1, ini sperisnya, ini silindernya. Jadi sperisnya min 1, kamu lihat, saya maunya min 1 ya, ya, min 1, min 1, yang ini min 2, ya. Jadi semuanya awalnya min 1, min 1, min 1. Tapi yang butuh saya perbaiki ini kan, harusnya dia min 2 kan, min 1 supaya jadi min 2 mesti kurang 1, ya, mesti min 1. Saya mesti kasih di sini min 1. Saya mesti kasih di sini min 1, tapi aksesnya di mana? Aksesnya yang terkait dengan dia. Aksesnya di 90, karena ini birunya kan, garisnya kan, aksesnya di 90, ya. Tapi misalkan saya mau tulisnya sperisnya min 2 nih, boleh aja, ya. Ini min 2, ini min 2 artinya. Tapi di sini sebetulnya harusnya min 1 kan? Min 2 supaya jadi min 1. Ditambah 1. Tambah 1. Tapi aksesnya di mana? Yang saya tambah 1. 180. Oh, intinya kuncinya ada di sini nih diagramnya. Kalau bisa paham diagramnya pasti bisa. Bisa ya? Paham ya? Sudah? Nanti ya? Nah, sekarang kita lihat tadi. Sekarang kita lihat ya. Tadi kamu udah lihat si kalau dia di depannya tadi ada gangguan, yang ini plus 1, ini plus 2, ada spherical equivalennya plus 1,5 kan? Totalnya kan? Spherical equivalennya plus 1,5. Sekarang kita coba nih, taruh di depannya ini lensa min 1,5, ya, min 1,5 dioptri. Yang terjadi apa? Ketika kamu pasang di sini lensa negatif min 1,5 dioptri, maka apa kira-kira yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah si ini ya. Kalau ini saya taruh di retina, yang ini nanti pasti terdistorsi bayangannya, ya. Kalau ini pasti terdistorsi juga kan? Yang kita mau, kalau bisa yang ini nih ya, sampai ke retina kan? Nah, kalau ini tadi ketemu nih, oh ternyata errornya spherical equivalent errornya plus 1,5, kompensasinya min 1,5. Dan kalau ini ditempatkan min 1,5 untuk kompensasi, maka nanti si ini lingkarannya ini akan geser kemana dia? Ke sini, ke retina. Tapi apakah itu sudah jelas? Sudah membuat kita orang pasiennya lihat lebih jelas? Belum ya? Belum. Nah itu dia masih belum jelas.
Ya. Nah ini ketika kamu koreksi si circle-nya, lingkarannya itu dia akan berpindah. Kamu bisa lihat si circle of least confusion ini katanya ya adalah bagian dari chromoid kan? Karena ini chromoid kan tadi kan? Adalah bagian dari chromoid di mana cahaya datang itu paling fokus, ya? Dia paling fokus di sini. Karena dia nggak bisa fokus ke satu titik tadi kan? Betul nggak? Tapi paling fokusnya segini nih, yang kelihatan seperti titik. Makanya dibilang point light, bukan point. Kalau point titik nih, point light itu seperti titik. Ya? Nah dia kelihatan seperti titik. Ini dia di sini. Nah kamu bisa bayangkan ya. Jadi ketika dia seperti ini, makanya dilihat ketika diuji kan, lingkaran yang kamu lihat nih, ketika kamu lihat lebih bulat mana yang ditanya gitu ya. Kalau dia nggak bulat, artinya dia lonjong dong, ya kan? Kalau dia lonjong ke atas, lonjong ke bawah, itu artinya apa? Nah dia ada di antara sini, ya kan? Tadi kamu lihat kan, dia oval kan? Yang di sini ovalnya vertikal, yang di sini ovalnya horizontal. Ada gambaran nggak? Misalkan aja yang kayak tadi, yang madox, yang rock itu loh. Ketika kamu ada silinder seperti itu di mata kamu, kamu lihat yang jadinya titik, yang objeknya harusnya titik, jadi garis terdistorsi kan? Iya nggak? Nah demikian juga nih kalau dia ada silindernya, jadi objeknya juga terdistorsi. Nah untuk mengurangi distorsinya, ini nih, yang circle of least confusion-nya diarahkan ke retina. Tapi ini masih belum yang paling jelas. Yang paling jelas nantinya ketika dua garis fokus ini disatukan ke retina. Nah, saya nggak lanjut dulu ya. Ini dulu nih, ya. Coba kita ulang. Tadi silinder. Ada kekuatan, ya kan? Ada meridian, jangan lupa ya, meridian, aksis, meridian, aksis dia saling tidak lurus satu sama lain. Kalau meridian 90, aksis 180, ya. Tapi ini aksis apakah harus 180 dan 90? Bisa saja dia gini, bisa saja dia 30. Aksis 30 meridian, aksis 30 meridian 100, aksis 30 meridian tinggal tambah 90, 120 kan? 30 tambah 90 120 ya. Kalau dia 45 tambah 90 135 ya. Jadi aksis dan meridian saling tegak lurus. Kalau tegak lurus itu 90 derajat. Nah ini kita bisa lihat kalau dia lensanya itu dia spherocylindrical, dia terdiri dari dua silinder nih. Dua silinder juga dia ortogonal ya, ortogonal. Tergantung nanti kekuatannya, mana yang kekuatannya lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalau dia kekuatannya lebih besar, maka dia akan fokus lebih dulu, ya kan? Nah, fokusnya pasti tidak berupa titik, ya. Fokusnya tidak akan berupa titik. Jadi garis masing-masingnya ini akan fokus ini berupa garis. Tetapi di antara kedua garis fokus tersebut ada suatu daerah di mana penampang lintang itu berupa lingkaran, deh, lingkaran itu yang disebut circle of least confusion tadi ya. Jadi di mana cahaya datang itu paling fokus, tapi tetap tidak bisa berupa titik dia ya. Jadi berupa dia berupa lingkaran. Jadi lingkaran ini yang jari-jarinya terkecil lah, yang bisa dibentuk. Nah, bisa dihitung
nggak spherical equivalennya? Oh bisa dihitung. Caranya gimana? Caranya errornya tadi kamu kata-kata kan, dijumlah bagi 2, dapat errornya berapa? Tadi kalau di sini nih errornya ternyata plus 1,5 dioptri. Nah koreksinya misalkan kalau dia koreksi nih dikasih min 1,5, maka di sini nih circle of phase conversionnya berada di retina. Tapi apakah ini sudah jelas sekali, sudah optimal? Belum. Ternyata belum optimal. Masih ada yang lebih optimal lagi. Yang optimal lagi ketika nanti ini dibuat berimpit. Ya, ketika ini disatukan di retina, maka itu yang paling jelas. Nah, bagaimana cara ngakuinnya? Apa kita lihat? Sampai sini, coba kamu ada yang mau ditanya nggak? Kamu paham nggak? Mana yang namanya meridian sudah tahu? Mana yang namanya aksis sudah tahu ya? Nah, untuk diagram itu memang butuh waktu untuk paham. Ya, saat ini kalau nggak paham, kamu baca lagi. Tapi setidaknya tadi sudah tahu ada 2 model. Satu yang berdasarkan dia meridian, satu berdasarkan aksis. Satu berdasarkan meridian, satu berdasarkan aksis. Kalau dia dibuat meridian gimana? Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau dibuat meridian tadi gimana? Min 1 ke bawah kan? Jadi min 1 meridian 90. Min 2 meridian 80. Ya. Bedakan ini dengan ini nanti. Ya. Bisa disimpulkan seperti ini. Nah, saat ini kamu sudah harus bisa visualkan. Oh, jangan lupa, ini meridian, ini aksis. Bentuknya begini, tak begini gitu ya. Deh, kalau sudah ada yang mau ditanya nggak? Kita sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, yang kita inginkan ini seperti ini. Kolaps ya artinya ketemu dia. Jadi si circle of confusionnya jadi titik. Ya, karena kalau monoid of stormnya ini kan dia seperti ini kan. Kalau kamu buat dia sedekat mungkin semakin bagus. Karena pasti COLC-nya semakin, kalau ini dibuat semakin dekat, maka lingkarannya semakin mengecil. Sampai dia ketemu, maka dia jadi titik. Nah, nanti kerjaannya adalah ini, bagaimana kita membuat dia menjadi ketemu. Jadi 2 titik ini jadi ketemu. Ya. Nanti kamu akan lihat ternyata pakai ini tidak bisa membantu. Ya. Kalau yang pakai tadi yang spherical koreksi, yang spherical ekivalennya ini lensanya, ini cuma tetap membuat lingkarannya itu cuma geser ke belakang, ke retina. Yang tadinya di depan retina jadi di belakang retina. Nah, kemudian nanti kita akan lihat si lensa ini ya, bagaimana nih koreksinya. Ya, nanti bagaimana dia bisa dikoreksi sehingga ini errornya tuh ya kan, koreksi dengan lensanya, sehingga dia bisa yang titiknya tadi misalnya tuh. Nah ini nanti konsep error lensnya, kamu harus bisa gambar nih yang seperti ini. Ya, nah, konsep error lensnya tadi kalau dia myopia cuma 1 kan? Sekarang kalau dia nanti astigmatis ada 2. Kenapa dia 2 nih?
errornya kan? Iya. Min 2. Lah kok min 2? Min 2. Min 2 yang ini nih, kan? Min 2 kita gambar simbolkan dengan ini ya. Min 2 pada aksis 90 plus 1 pada aksis 190. Nanti macam-macam simbolnya. Kamu perlu kuasai semua ini koreksinya gimana ya? Santai aja. Nah, ini bukan, ini cuma koreksinya. Ya, ini kan kalau ini bukan, ini min kan temannya plus. Kalau ini plus temannya min. Ya. Hampir gua sama. musuhan aja jadi musuhan. Apa? Nah, ini nanti contohnya nih kan. Nah, ini dia plus 4, lihat nih plus 4, aksesnya 90, min 1,5, aksesnya 150 misalnya.